ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Salam rahimahullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insyaallah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, tema kita pada malam ini adalah waspada tentang malasnya ibadah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, ada satu ungkapan yang sering diucapkan dan disampaikan ulama dahulu, yaitu kita tidak mungkin berada dalam kondisi yang sama secara terus-menerus. Berarti kita semua paham ada masanya kita rajin, ada masanya kita malas. Ada masanya kita punya semangat, ada masanya kita loyo semangatnya. Nah, ini saya kutipkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna likulli amalin syirat wa likulli syiratin fadilah. Famakanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Sesungguhnya setiap amal ada masa semangat, dan di masa semangat ada masa yang disebut futur. Futur itu malas. Barang siapa yang tatkala di masa futurnya ia tetap kembali kepada sunnahku, maka ia beruntung. Namun barang siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnahku, maka ia binasa. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah, hadis ini menggambarkan kejiwaan rata-rata manusia, di mana kita itu kan punya semangat, punya kemalasan. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu doa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah atau kokohkanlah hati saya. Ini informasi kepada kita bahwa hati manusia itu memang ya sesuai namanya, qalbu, bolak-balik. Ya. Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Dan di antara bolak-balik kadang semangat, kadang malas. Kadang kita punya rasa pengen beribadah, tapi kadang malas-malasan. Nah, dari sini Bapak Ibu, sesuai judul kita, waspada ketika kita ada malas. Nah, malas itu ada penyebabnya enggak? Menurut para ulama ada. Imam Ghazali pernah menyebutkan, ulama-ulama lain juga pernah menyebutkan. Nah, di sini saya ingin mengutip beberapa yang mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita lihat penyebabnya dulu. Ya, kita lihat akarnya dulu. Pertama, jadi orang malas melakukan amal, malas beribadah, bisa ngaji, bisa sholat,
bisa baca Quran, bisa bangun malam, pokoknya males. Itu kemungkinan yang pertama, sebabnya adalah dia telah melakukan kemaksiatan. Nah, cuma di teori ini Bapak Ibu terjadi teori antara ayam dan telur. Mana yang duluan? Males sik ge maksiat, apa maksiat sik ge males? Ya, teorinya Imam Ghazali ini kan menyebutkan Anda malas dikarenakan Anda maksiat, atau dibalik, Anda Anda malas beribadah oleh karena itu Anda maksiat. Tapi kalau menurut beliau enggak, penyebabnya adalah maksiat dulu. Jadi mana duluan telur apa ayam? Kalau ini duluan maksiat dulu. Lalu beliau menjelaskan, ini lebih ceritanya. Jenengan melawan maksiat, maka di hati jenengan itu ada titik hitam. Apabila jenengan maksiat, maka syaitan itu masuk ke dalam diri jenengan, sehingga semangat beribadah itu diganggu oleh syaitan. Semangat beribadah itu menjadi berkurang karena hati kita sudah kotor. Kayaknya teori ini yang lebih dipahami oleh para ulama sebagai teori yang mendekati benar. Nah, kalau kita percaya dengan ini, berarti Bapak Ibu yang perlu kita jaga apa? Ibadahnya apa ya? Maksiatnya. Maksiatnya. Jaga maksiat Anda. Kalau kita bicara mata, jaga mata Anda. Jaga lisan Anda, jaga telinga, maka Anda akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dengan baik. Jadi malah teorinya begitu. Itu teori mulai dari akalnya dulu. Akalnya dilihat, lalu dilihat atasnya. Jadi ibadah itu lebih dilihat sebagai contoh, sebagai buah. Jadi bukan sebagai akal. Bukan, tapi seperti buah. Nah, karena buah, ya lihat dari bawahnya. Yang kita sirami kan akalnya, bukan buahnya. Itu teorinya Imam Ghazali. Kayaknya Bapak Ibu kita patut untuk mengikuti teori ini. Jadi yang pertama kita lakukan apa? Tinggal tanam sekarang. Orang yang selalu menjaga pandangan, dialah yang pandangannya paling tajam. Orang yang menjaga lisannya, dia adalah orang yang lisan positif. Orang yang menjaga lisannya dari omong-omongan yang jelek, yang tidak benar, dan sebagainya, maka dialah yang paling berbobot ucapannya. Siapa yang menjaga telinganya, maka telinganya lah yang paling pandai mendengar. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini muncul ibadah-ibadah baru yang bisa dia lakukan dengan semangat. Jadi penyebabnya itu adalah kita maksiat, maka jagalah maksiat. Nah, biar tidak terjadi kemalasan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini gabungan dari beberapa kitab ya. Yang kedua adalah kenapa sih kita malas ibadah? Makan, Bapak Ibu. Jadi makan bisa menjadi pelemah ibadah. Saya pernah diajari Bapak Ibu, kalau kita makan itu ada doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi juga diajari tentang niat makan. Nah, niat makan itu gini. Nawaitul akla litaqawwi ala ibadah. Saya berniat makan untuk menjadi kekuatan melakukan ibadah. Saya jadi mikir, ya iya itu biasa saja. Ternyata Bapak Ibu, makanan kalau nggak benar, ya nggak benar itu faktornya banyak, nanti kita sebutkan ya. Makanan itu bisa menjadi kekuatan kita beribadah, tapi bisa menjadi pelemah ibadah. Bisa menjadi pelemah ibadah.
itu? Pertama karena makanan itu haram. Kalau makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kita kemudian menjadi daging, menjadi darah, menjadi tulang dan seterusnya, maka itu akan memicu kemalasan ibadah. Jadi makanannya bukan menjadi sarana penguat ibadah, tapi malah jadi malas ibadah. Makan yang haram. Yang kedua, faktornya ini masih sama-sama makan barang syubhat. Tadi yang haram, nah ini yang syubhat, levelnya lebih di bawahnya. Ternyata Bapak Ibu, makan syubhat itu juga diduga kuat menjadi pemicu kita malas beribadah. Menjadi pemicu. Yang ketiga, makan yang mubah tapi berlebihan. Nah ini kita sering ini makan yang mubah, makan namanya makan nasi mubah, minum mubah, tapi berlebihan. Ukuran berlebihan di mana? Nah, kalau jenengan kan ukurnya sering menggunakan barometer yang kurang tepat menurut agama ya. Mungkin jenengan boleh menggunakan ukuran lain, tapi kan karena ngaji ya saya menggunakan ukuran agama. Jadi wonten hadis satu saat ada orang kafir meramu mempunyai kanjeng Nabi. Lalu kemudian Rasulullah nyuguhi minumannya adalah air susu kambing yang dibawa sendiri oleh Rasulullah. Sesudah disuguhi pakai gelas lah tambahannya, sesudah dikasih minum, orang ini kan belum ngomong dulu, tapi Rasulullah sudah jawab, Mas, kurang betul, malih betul, oke. Lah, wong Arab kan orang Jawa kan ekor-ekor kan, betul, tapi gini kan betul. Mereka betul lokok, minum lagi, minum lagi. Barangku belum ngomong macam-macam, malih betul, malih. Motor itu dibalikin nanti pek itu, jadi ngombe ini pitung gelas, ya habis dibalikin pek itu kok selesai. Ya, minum pitung gelas kan ya bisa bapak itu satu botol gede 1.500 itu kan kurang lebih kan 7 gelas kan, tergantung gelasnya. Gelasnya 200 ml kan itu cukup, karena itu 1.500 kan. Nanti kan naik sak gelas kan 200 cc itu kalau ukuran gelas. Ya pas itu gelas sama lebih. Nah, sudah itu menyampaikan kepentingan udah selesai, tidak ada masalah, tidak ada pembicaraan mengenai minuman. Suatu saat orang itu masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia sowan lagi kepada Rasulullah. Disuguhi wedan maneh, sing disuguhke susu kambing maneh. Dituangkan, terima kasih, monggo tunjuk. Bagi minum, malih boten. Dan kenapa? Sampun cukup. Apa komentar Nabi? Nah ini Nabi baru komentar. Komentar Nabi bahasa Indonesia bahasa Jawa. Betul Mas, orang kafir itu makan dan minum menggunakan 7 usus, sementara orang mukmin itu makan dan minum menggunakan 1 usus. Mau jangan ada standar sendiri. Kan tadi saya bicara minum, makan halal, mubah, berlebihan dan jangan mau pakai yang mana ini. Kalau yang disampaikan Rasulullah di situ, standar mukmin itu makan hanya menggunakan 15% dari kapasitas. Jadi umpamanya usus itu ya dibagi itu 7 item, maka orang mukmin sejati minum makannya hanya 1 usus. Nah, 1 usus per 7 berapa? 15 sih 14 supaya sama berarti
1/7. Itu yang digunakan rata-rata sahabat. Rata-rata sahabat. Jadi mangane sithik. Lah kula jenengan kan manane akeh. Ora akeh. Ora akeh jumlahe, ora akeh pulane, yo akeh kaline. Jadi pengalinya banyak. Nah jumlahnya kula jenengan. Makanya lumayan banyak tuh Bapak ya. Kula jenengan itu akeh. Nek dibandingkan dengan dulu ya. Mungkin nek dibanding wong macul beda. Mungkin Pak kula bandingke kula ditamburi sakmene apa jenenge niku telas kula mboten telas. Lah pembandinge jenengan niku kok. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ternyata yang memicu kita malas ibadah. Oh lah pantes kula jenengan cek ibadah waktu abot sithik ngantuk. Pantes. Artinya teori ini ada benarnya. Dan saya yakin teori itu sudah dikaji. Jadi Bapak Ibu, teorinya itu malah makan yang berlebihan itu bikin malas ibadah. Bikin malas ibadah. Namun dikali mama, kalau jangan malas-malasin, nah apa sih? Jangan-jangan makannya banyak. Makanya nenek ngaji harus makan kayak tidak malas. Kan dino Senin anggap umpamanya jangan kosong mau makannya akeh males amak ngaji kok asale uga dipapus makannya akeh jadi halal lho sing tak makan iya halal tapi kan akeh. Makanya para ulama kemudian mengatakan standar maksimal kita itu ya 4 atau 5 usus secara tengah-tengah. Nek sak usus kapetan lho, nek 7 usus kaya kafir. Ya 4 atau 5 tengah-tengah. 4 atau 5 usus yang paling tengah itu 4. Tengah-tengah khairul umur awsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu kayaknya aman lah. Tapi berat Bapak Ibu. Pokoknya makanan enak itu Masya Allah. Jangan rasanya pengen bolak-balik makan kan. Nah ini, tapi tidak dosa. Saya tidak bicara dosa kan. Saya bicara tentang menuju malas ibadah. Menuju malas ibadah. Oke. Jadi berapa itu? 2 ya? Oke, 2 saja. Nah berikutnya, sekarang kalau kita tahu seperti itu, lalu upaya apa yang bisa kita lakukan? Tadi kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad kan memang dingendikake menungso kuwi ana semangat, tapi dalam semangatnya itu ada malasnya. Jadi kadang malas itu memang bagian dari hidup manusia. Tetapi Bapak Ibu, supaya kita tetap selamat, kesete kula jenengan itu tetap dalam sunnah Nabi. Maka kita punya konsep ini. Ini dawuhnya para ulama. Wis jenengan nek ngamal ibadah istiqomah. Istiqomah itu maksudnya males Pak, tetap makan. Aku meh ngaji ngantuk Pak, lalu makan ngantuk lah pokoknya. Aku males Pak, tetap makan. Pak tahajud kula niku abot salat ora ditambah lungguh. Kula males Pak, jan males ngantuk ekor. Wis tamino sak rakaat witir terus turu meneh. Yang penting just do it itu aja. Itu tipnya Bapak. Udah yang penting bakal aja. Pelabuh kualitas luweh. Kenapa? Supaya malas kita itu masih di koridor yang benar. Malas kita masih terjaga, itulah dawuhnya Nabi. Sing sapa wong malese di atas sunnahku. Sampai sakit saja itu loh. Sakit. Dibilang-bilangi sholat tahajud kalau tidur. Boleh. Jangan sholat sunnah sambil duduk kan boleh. Pahalanya setengah tapi. Terawih kok kesel, Pak, kalau kesel, terawih kok suwi, ya nunggu kan. Boleh Pak? Boleh, tapi setengah pahalanya. Kan boleh.
Nah itu dalam rangka menjaga agar pemalasan kita itu tidak berlarut-larut. Penting ini Bapak Ibu kula jenengan. Sebab kula jenengan ini nek gawe kanjengan kula kan wong kuwi ana semangate, di dalam semangat ana kesete. Lah kula jenengan kan akeh kesete daripada semangat. Akan bahaya ini ngene iki. Sehingga perlu dijaga. Wis lah sing penting keset-keset tetap dalam koridor. Saya dalam koridor. Kemarin itu ada yang nanya hari Sabtu ya, Pak, 4 bulan inilah saya itu kegiatannya banyak. Jadi kegiatannya saya ke daerah-daerah. Akhirnya saya kalau pulang dari kerja itu sore, bukan sore lagi malam. Biasanya jam 3 sampai udah pulang, sekarang bisa sampai Isya. Nah efeknya sholat malam saya terganggu, tadarus saya berkurang, lalu semangat untuk datang ke majelis taklim lemah. Itu pun di pacaran Pak. Ben boten-boten. Nah saat ini pun normal. Pun saat ini pun Bali ini banyak biasa, tapi keseteng. Nah, tekniknya bagaimana? Ya saya sampaikan metode. Yang pertama dipaksa, pun Pak, kalau paksa tetap bisa males mau paksa sih. Yang kedua bikin target dulu, bikin target ulang. Jangan mau apa, ditarget aja. Sesudah jenengan target, lalu jenengan bikin reward and punishment. Kalau target panjenengan terwujud, jenengan perlu memberi hadiah pada panjenengan. Nopo. Tapi kalau target tidak terwujud, jangan baru ngasih punishment hukum. Contohnya, targetku semalam sholat tahajud 4 rakaat, witir 3 rakaat. Nek ora wujud, berarti tak denda 50.000. Nah duitnya kayak sopo, duitnya pokoknya tak kayak sopo. Sing penting tak denda. Kan jangan gue mana duitnya loh. Allah kok sementara yang mana duitnya sih. Wah dari seminggu, setengah bulan, mungkin suwe-suwe kan enggak ada gitu. Karena ini teknik, cara apa Pak? Kalau jangan bisa begitu. Dulu teman-teman yang menghafal Al-Quran itu banyak yang pakai teknik ini. Nek sedino aku ngaji ini kok di bawah 5 juz, berarti aku kudune menghukum diri. Saya kira-kira hukumannya dari apa? Boleh, begitu boleh. Jadi konsep reward and punishment yang sering ditanamkan di perusahaan, sering ditanamkan di beberapa instansi, kan boleh kita praktikkan untuk diri kita masing-masing. Apalagi dalam konteks mengulangi kemalasan. Bapak Ibu, itu aja nanti dilatih males ini hilang. Istiqomah harus pokoknya makan. Makan. Nopo makan lupa, dari sini jenengan aja istiqomah yang malas-malas atau makan. Yaitu orang yang malasnya saja dalam jalan yang baik, maka dia selamat. Kata Nabi. Yang kedua Bapak Ibu, supaya kita itu memang tuh malasnya kedua mengerti. Cari teman yang baik, Bapak Ibu. Masalahnya konco itu mempengaruhi. Nek konco ini males, wah aku malah aneh. Nek dengan ulama aku malah aneh. Tapi konco nonton TV, tapi konco sekat. Loh malah di konco yang menunggu jenengan 14, malesnya 14 tekan. Kita ini kadang lemah di komitmen, lemah di komitmen. Imam Ghazali juga pernah mengatakan, jangan-jangan malasnya kita itu karena kita tidak tahu nilai dari perbuatan kita. Kita tidak tahu nilainya seberapa. Pernah ada wawancara di TV kalau tidak salah ya, tentang pekerjaan risiko. Contohnya wong sing gaweane ngecek kabel sutet iki baru enak ning dhuwur kuwi nanti umpamane lali patene kan wong langsung mati to.
rambut sutet dulu Bapak ya. Dulu itu. Terus yang kedua, tukang ngecat ngelapi kaca njaba lantai 55. Nah, mereka ditanya, tahu Anda risikonya? Tahu. Kenapa tetap Anda lakukan? Bayarannya gede Pak. Oh, betul cerita. Bayarannya gede. Ternyata orang itu siap menanggung risiko besar jika dia tahu yang dia lakukan itu nilainya besar. Nah, konsep itu bawalah untuk ibadah. Kenapa sih kita itu malas? Kenapa makan ngaji malas, mau Quran malas, tahajud malas, sholat sunnah malas? Tidak tahu nilainya. Nek harus ngerti nilai, wow, jenengan mesti gelem lah. Pulau pasti ngerti nah. Wila ngerti tenang. Namun ngerti nilainya, yakin. Makanya orang itu hanya masalahnya dalam penilaiannya bagaimana. Kalau mau kerja atau Mas kerja tekan ya ini orang macam wah sholat tuh yang Pak. Sholat angel kerjanya dipaksa sedina lebih dari 8 jam, mampu ketat nih kawan. Lah dilakoni gede bayarannya. Oh jebule gelem ninggalke bojo, ninggalke anak 2 tahun ndak pulang. Sing penting bagi duitnya. Ini yo gelem mangkat Pak. Risikonya besar. Mau kenapa? Tahu nilainya. Oh, berarti kalau jenengan jebule mek duit itu ketok di sini Pak. Tapi selain duit kadang nah inilah yang bikin kita malas. Kalau jenengan tahu nilai berangkat pengajian seperti ini, banyak hadis yang menjelaskan tentang langkah jenengan adalah kebaikan, jenengan didoakan malaikat, jenengan kalau dinilai mungkin ratusan miliar nilainya. Mungkin duitnya duit virtual kayak dolaran ngomong. Jadi lapatnya dianggap sebab jenengan dulu mengkonek butuh kayak menyesal. Maka Bapak Ibu untuk memberi semangat ketika kita malas, monggo ketahui nilai sebuah ibadah. Maka Rasulullah kadang memberi motivasi dengan begini. Sing sapa wong maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca sholat subuh, maka dia seperti memerdekakan budak dari Bani Ismail 10. Jadi kan dinominalkan ben kula jenengan ngerti nilainya. Ngoten. Quran juga sama. Sing sapa wong ngamal infak fi sabilillah satunya banding 700 supaya tahu nilainya. Jadi Nabi menginformasikan bendo ngerti biji. Coba soal yang sebab intinya matur Bapak Ibu yang saged kula-kulaken monggo saged dipun tunggali pripun carane kula jenengan saged mengupayakan kehilangan sifat futur itu males dan muncul sifat semangat atau nasyid. Maka ketika menurut para muda monggo saged dipun ajeng jawab.